Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh fi kulli lamhati wa nafsin adada ma wasi'alullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-islamu ya'lu wa la yula alaih. Alhamdulillah, Bapak, Saudara, dan adik-adik santri mujahid sejati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan mauna maghfirahnya, tentu untuk kita tunaikan tugas dan kewajiban kita sebagai abdan syakur, sebagai jundullah, sebagai khalifatullah di permukaan bumi yang fana ini. Salawat dan taslim kita aturkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kiranya Allah Subhanahu wa taala menyingkap berbagai kebaikan-kebaikan yang dirahasiakan, kemuliaan-kemuliaan yang disembunyikan, kebaikan-kebaikan yang tertutup karena keelokannya. Kebaikan, kemuliaan, keelokan itu harus ditutup. Karena itu diperuntukkan untuk orang beriman. Kapan itu terbuka, kita kalah gesit sebahagian hamba Allah yang Nasrani, ya, yang Majusi, yang Sionis, yang mereka memiliki infrastruktur yang komplit, lengkap, dan canggih, sehingga kemuliaan, kebaikan itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa yang ulet bangun di jam 2, dia akan dapat. Karenanya kita merasa perlu untuk mendapatkan spirit satu Muharram, perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan keberkahan. Itulah yang kita nikmati sekarang ini. Kalau seandainya kita bisa berandai-andai, andai kata tidak Nabi hijrah, tidak ada Islam sampai di sini. Kita bisa melihat betapa banyak perangkap-perangkap kerja untuk bagaimana Nabi dibenturkan dengan berbagai persoalan, dibenturkan dengan berbagai kesulitan. Itu agar dakwah ini tidak sampai yang kita rasakan. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah, ada satu pertemuan yang sungguh pertemuan itu sangat luar biasa. Semua kepala suku, kepala kabilah ikut rapat, ikut musyawarah, ikut menyumbangkan pemikiran. Dan tampilannya setan laknatullah ketika itu, ya, tampilan tokoh besar yang berwibawa dari seberang negeri.
Yang konon waktu diadakan checklist, dia sampaikan bahwa saya tokoh dari seberang negeri yang mewakili sekian kabilah-kabilah. Loloslah dia masuk. Singkat cerita, dalam pertemuan itu banyak pendapat. Ada pendapat yang mengatakan dikurung saja itu Muhammad. Ya, disanggah oleh Abu Lahab. Tidak bisa. Sudah pernah kita boikot. Tetapi semakin semarak dia punya pengikut, semakin bertambah pengikutnya. Ya. Ada yang berpendapat diasingkan saja. Ya. Pendapat itu juga tertolak. Sampailah giliran itu, ya, tokohnya setan yang bicara bahwa bukan tidak menghargai pendapat-pendapat kalian. Bukan berarti itu tidak ada artinya. Tetapi saya melihat bahwa pendapat saya yang dari seberang negeri ini itu lebih tepat untuk kita dukung bersama. Berkatalah Abu Lahab, laknatullah, apa itu pendapatmu? Muhammad dihabisi saja, dibunuh. Terus disanggah. Bagaimana kalau ada yang apa namanya? Ada dari kabilah Hasim yang keberatan. Dia gampang. Ambil semua pemuda-pemuda dari semua kepala-kepala kabilah. Akhirnya argumentasi ini yang dianggap argumentatif yang tidak bisa ditolak. Dikumpullah semua anak muda yang istilahnya setengah preman, yang straight, yang badannya ya kayak atlet, ya, yang straight, yang kuat-kuat dari setiap kabilah satu orang, membikin apa namanya pagar betis, di mana nanti akan diperhitungkan di situ Rasulullah lewat. Singkat cerita, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu bahwa malam itu harus keluar. Ya, itu sebelum maghrib sudah diatur strateginya itu oleh Abu Lahab, bahwa pasukan ini di sebelah sini, sebelah barat, kamu sebelah timur, sebelah selatan, sebelah utara, sudah diatur. Yang di pagar betis ini khusus yang jago-jago, ya, yang jago-jago, yang hebat-hebat, yang kuat-kuat. Dipanggil setelah dapat apa namanya itu perintah untuk hijrah, dipanggillah Ali untuk membersamai. Tidur. Yang usianya kurang lebih 10 tahun. Ya. Otak kita yang kurengan kerdil ini tidak berkutik. Mestinya kan yang dia panggil itu menemani tidur itu ya Umar lah, yang jago gluk, ya, yang jago gulat, ya. Umar itu tidak terkalahkan. Tapi yang dipanggil adalah Ali. Ada apa dengan pemuda? Ah, ini dia. Ada apa dengan pemuda? Pemuda itu kalau bersih hatinya, bagus ibadahnya, doanya menggetarkan langit yang ketujuh. Ya. Dan kepasrahannya yang masih muda itu orsinil. Karena tidak banyak opsinya itu yang muda. Beda dengan yang tua, banyak pertimbangannya, banyak opsinya, banyak alternatifnya, banyak pemikirannya, apalagi kalau sudah banyak anaknya.
Kalau 10 anaknya, maka 10 pemikirannya. Ya. Kalau kepasarannya kalah kualitas. Singkat cerita, sampailah waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus mengikuti waktu. Kehidupan ini harus mengikuti waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Jangan coba-coba melanggar waktu. Jadi kalau masuk waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, salatlah. Jangan ulur salatnya, jangan tunda salatnya, jangan dibiasakan salatnya terlambat. Salat di tepat waktu. Sudah sampai pada waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diaturlah strateginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali berada di selimut yang biasa dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak tahu pakai rosbangka waktu itu, yang jelasnya di tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidur Ali. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang penuh kepasrahan, menyerahkan keberadaannya, segalanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Turun, keluar. Ya. Itu yang algojo tadi itu, yang yang dipasang sebagai pengamanan pagar betis, pada mengantuk semua. Ya, tidak bisa terbuka matanya. Ya. Apa makna di situ? Mata tertidur, mata mengantuk itu mudah dipermainkan oleh keburukan. Ya. Oleh keburukan. Ditaburi pasir. Didoa-doain dulu. Ini juga mengindikasikan bahwa kita sebagai pendakwah, sebagai pendidik, ya, harus kita memiliki doa yang mustajab, yang mendoakan orang yang tidak senang kepada kita. Ya. Jadi bukan kebencian yang kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, pada orang yang tidak senang sama kita, didoakan. Apa doanya? Kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada orang yang tidak tahu apa-apa ini, tetapi diperlakukan sedemikian rupa oleh lingkungan kehidupan yang yang mengatur dia. Konon dalam sejarah lain itu kurang lebih 70% yang dipasang di pagar betis itu jadi pasukan Badar. Pasukan Badar. Kalau bisa kita katakan, ya, kita punya santri yang awal di sini santri-santri Badar. Santri-santri Badar. Dan tidak apa-apa dilekatkan itu istilah. Badar itu artinya menentukan. Menentukan kesinambungan kehidupan masa depan. Ya. Ditaburi pasir. Mereka tidak melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan. Tujuan hijrah itu di utara. Bagian timur. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan ke selatan. Ya.
bagian utara, bagian barat. Nabiullah Muhammad SAW berjalan ke selatan bagian timur. Sungsang kan? Sungsang. Apa artinya itu semua? Artinya itu semua, tanggalkan pikiranmu yang sangat lemah daik itu. Tapi ikuti proses yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau mau enak. Itu yang disampaikan Nabi Khidir kepada Nabi Musa di dalam suratul Kahfi ayat 83 yang menyatakan bahwa apa yang saya lakukan bukan kemauanku dan bukan kemampuanku, tetapi apa yang kulakukan itu adalah kemauan dan kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk membocorkan kapal setelah dinaiki bersama Musa, memutar lehernya anak muda yang lagi usia-usia menyenangkan, terus memberikan tanda pada rumah yang sudah mau rubuh. Ini selingan sedikit. Yang tidak sabar kamu menyaksikannya sehingga kamu banyak mengkritisi, banyak memprotes, banyak mempertanyakan. Itu makna dalam suratul Kahfi ayat 83. Sehingga dalam kehidupan ini kalau mau enak, kata Nabi Khidir, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, titik. Ya. Jadi Sungsang itu di bagian barat itu Madinah, ya, barat bagian utara. Nabiullah Muhammad SAW berjalan ke timur bagian selatan. Untuk bagaimana supaya otak ini tidak banyak berfungsi, mengambil peran. Saya sampaikan di Pondok Putri di Alisa 3 hari yang lalu tentang kejadian Nabi Ibrahim waktu dibakar, ya, Musa menyeberangi lautan, Nabi Yunus 40 hari di dalam perut ikan, terus pemuda yang meninggalkan kerajaan masuk istirahat di Ashabul Kahfi 309 tahun. 309 tahun. Itu kita kemukakan, itu kita sampaikan, itu kita dakwakan dalam rangka menormalisir, ya, menormalisir keberadaan Al-Quran yang mulai diotak-atik oleh siapa namanya itu pimpinannya Saitun Panji Gumilang, ya, yang mengandalkan otaknya, yang mengeluh-eluhkan otaknya, yang otaknya gorengan kudis saja itu, ya kan? Siapa yang bisa hidup di dalam perut ikan 40 hari? Tidak bisa otaknya. Ya, sehingga kalau menak, ya ikuti apa maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Itu tadi sebelum hijrah. Ya. Untuk itu mari kita sama-sama menyimak. Ini sengaja ditulis ini karena kalau ini terlalu kecil anunya. Ini tadi ini baru ditulis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 40 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Illa tanzuru faqad nasaruhullahu is akhrajuhu
is akhrajaku is akhrajahul ladzina kafaru zaniyasnaini in huma fil fil ghari iz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bi junudin lam tarauha. Yang artinya jika kamu tidak menolongnya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah. Sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, jangan engkau bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan kepadanya, Muhammad dan dan membantu dengan bala tentara, ya, dan malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehnya. Jadi ketika kita berada dalam urusan mengurus agama, prioritas yang perlu dioptimalkan adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. La tahzan innallaha ma'ana, itu yang perlu kita prioritaskan, ya. Ya, jadi ketika agama ini diurus, maka prioritas upaya yang harus difokuskan adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ketenangan, ya, kepada perasaan. Bisa dibayangkan kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ketenangan, ya. Itu dalam sejarah dikatakan kalau sedikit menunduk itu orang Quraisy yang mencari Nabi, dia yang menghidupkan dan dia yang mematikan, dan dia kuasa atas segala sesuatu. Jadi orang beriman itu sebenarnya tidak perlu khawatir dengan siapa, dengan apa. Karena yang menguasai kehidupan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, selama kita baik-baik dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang mau mencoba-coba mencelakai kita. Nah, itu yang termaktub di dalam hadis arba'in. Ya, di hadis arba'in itu dikatakan jagalah Allah, ya. Apanya yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Aturannya, agamanya, ketentuan-ketentuannya, syariat-syariat yang yang ditanamkan mulai dari dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu yang dijaga. Kalau kita jaga Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis itu dikatakan bahwa biar berkumpul dari timur, ya, sampai ke barat, orang itu naik ke satu bukit,
ditambah dengan jin dari utara sampai selatan, naik ke satu bukit. Mereka sepakat untuk mencelakakan kamu. Sungguh tidak bisa kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu di hadis arba'in itu. Demikian juga, walaupun mereka itu berkumpul dari utara sampai selatan, ya, jadi orang yang dari kutub utara, kutub selatan bersatu naik ke bukit, ya, untuk menolong, membantu kamu, meringankan masalahmu, tidak bisa kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga kita sebagai orang yang beriman, ya, ini bagian dari yang perlu kita pelihara dengan baik. Iman inilah yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, iman inilah yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perjuangkan sehingga dia diperintahkan untuk hijrah. Kita bisa melihat itu, ya, adegan-adegan yang terjadi dalam proses hijrah, ya, bukan kerja otak, kerja iman. Bagaimana anaknya, siapa namanya, Abu Bakar, yang selalu membawakan kebutuhan makan, membawa naik ke gua, ya, itu kalau tidak spiritual tinggi, naik di gua sur itu berat. Saya waktu berapa tahun yang lalu itu, 4-5 tahun yang lalu, waktu saya iktikaf lebaran di sana, saya naik ke gua sur itu 3 kali mampir. 3 kali mampir. Bayangkan itu 1400, katakanlah 40 tahun yang lalu, 1440 tahun yang lalu. Tentu belum begitu jalanannya. Yang saya pergunakan jalannya kemarin itu sudah mulai sudah dicor. Itu ngos-ngosan. Ya. Itu anaknya Abu Bakar, siapa namanya itu, yang selalu membawakan makanan, itu seorang perempuan. Mujahidah sejati. Jadi mujahidah sejati dalam perjalanan kehidupan, dalam perkembangan perjalanan kehidupan dakwah Islam, tidak ada yang namanya itu santai. Tidak ada yang namanya itu santai. Sehingga wajar kalau ada statement dari salah seorang ulama bahwa paginya orang beriman, pejuang beriman, itu jam 3. Dan itu waktu rasanya tidak cukup. Saya dulu sulit mengerti. Tapi setelah saya tua, saya mengerti betul. Tidak cukup 24 jam. Bagaimana maknanya itu? Maknanya setelah kita laksanakan salat witir. Kita ambil contoh di witir dan di salat asar. Baru rakaat pertama witir dibaca, padahal niatnya 3 rakaat,
Sudah azan, sudah ada yang azan, mungkin di Darussalam. Terpaksa tergesa-gesa ini bacaan. Inilah makna bahwa 24 jam tidak cukup. Karena memang banyak yang kita mau munajatkan. Banyak yang kita mau doakan. Banyak yang kita perlukan untuk disampaikan. Banyak perlu disampaikan. Ya. Tapi ini terasa kalau kita berada dalam komunitas pejuang. Kalau pedagang tidak. Tidak. Yang merasa risau dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya pejuang. Ya. Yang bukan pejuang tidak. Tidak ada keterkaitan spiritual. Dia hidup apa adanya. Sehingga kita di dalam kehidupan ini memang harus dihidupkan terus nilai-nilai kejuangan kita itu. Karena di situ yang distressing allazi halakal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita hidup untuk diuji apakah di antara kami itu yang apa? Yang memanfaatkan dengan baik keberadaannya. Jadi harus dimanfaatkan dengan baik keberadaan kita. Tidak bisa kita hanya asal hidup. Tidak bisa. Harus ada kebaikan yang kita lakukan. Alhamdulillah. Ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu komunitas yang tidak ada pikiran mau apa-apa di dunia ini kecuali mau jadi kaya. Kemarin saya bilang di Al-Is Saputra, kalau tadi yang cerita itu putri Al-Is Saputra, saya bilang ada kekeliruan yang fatal pada sebahagian orang tua yang menitip anaknya, dan anak terprovokasi dengan keinginan orang tuanya. Terprovokasi dengan keinginan orang tuanya. Artinya yang masuk pesantren ini belum 100% niatnya bagaimana supaya nanti dia selesai menjadi hamba yang soleh, yang taat, yang patuh. Yang banyak sekarang ini kita lihat yang masuk di pesantren hanya ya ada korban lingkungan, tidak bisa diatur, tidak bisa dibimbing oleh orang tuanya. Katakanlah kapok sudah orang tuanya. Ya, dilihatlah alternatifnya pesantren. Jadi pesantren bukan sesuatu prioritas untuk bagaimana supaya dia mendapat kehidupan yang bisa menjadi taat. Bukan begitu anunya, bukan begitu starting niatnya. Kalaupun ada yang seperti itu tidak seberapa. Ya. Kalau ada yang seperti itu tidak seberapa. Yang banyak itu hanya bagaimana anaknya tidak nakal, masukkanlah di pesantren. Itu asankah? Kita hinggakan dulu ya. Allah.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bahasa daun. Baik, kita lanjut. Alhamdulillah, mari kita sama-sama menadaburi firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Baqarah ayat 218 dan 219. Dan ini tadi yang banyak di-stressing oleh Bapak Pemimpin Umum dalam memberikan tauhid di Gunung Tembak, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Hampir ayat ini mengatakan sesungguhnya orang beriman itu adalah orang yang berhijrah. Ya. Jadi kesempurnaan iman itu kalau kita berhijrah. Yang mana? Oh, ya. Sebenarnya biar enggak pakai anu ini. Enggak usah. Karena enggak bisa saya pegang bahasa tanganku. Biasa kena strom. Iya. Saya kira enggak pakai ini. Ya. Artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, hampir saja bermakna ayat ini bahwa orang yang sempurna imannya itu adalah orang yang berhijrah
Dan kalau kita perhatikan gitu ya, orang-orang Islam yang ada di Mekah ketika itu, memang pada sebelum waktu Mekah memang berhijrah. Karena tidak ada kepemimpinan kalau tidak ada hijrah. Dan Islam itu harus memiliki yang namanya kepemimpinan. Bisa dilihat itu di dalam surat As-Sajdah. Waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru bi ayatina yuqinun. Jadi orang Islam itu harus berkepemimpinan. Kalau tidak berkepemimpinan, maka mana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu mengambang. Ya, sama dengan ayat kursi satu ayat setelahnya, Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Dalam tafsir Buya Hamka, ya, itu di stressing bahwa Allah Subhanahu wa taala menawarkan keberadaannya untuk memimpin orang beriman. Maksudnya bagaimana orang beriman ini kalau mau menanamkan satu peradaban yang ada syariatnya di dalam, maka tidak ada jalan lain, harus keberadaannya berkepemimpinan. Dan kehidupan yang tidak berkepemimpinan itu mesti semeraut. Ya, lihatlah seperti di luar. Siapa yang mau menegur orang di luar itu kalau tidak salah? Siapa yang mau menegur orang di luar itu kalau tidak berimpak, tidak bersedekah? Ya. Siapa yang mau menegur orang itu kalau dia minum arak, mau bersih? Karena tidak jalan kepemimpinan, tidak berkepemimpinan, maka tidak beraturan. Berbicara peradaban, yang misi piosenis besarnya Hidayatullah, tidak ada alternatif lain kecuali kita berkepemimpinan. Di dalam kepemimpinan itu ada aturan-aturan. Ada tata kelola. Ada ada batas-batas kerja. Supaya tidak terjadi tumpang tindih. Supaya terjadi efisiensi. Supaya ada efektivitas. Supaya saling memerlukan. Ya, kalau tidak ada tidak ada batas-batas kerja, tidak ada saling memerlukan. Nah, inilah makna hadis yang mengatakan bahwa bagaikan satu tubuh. Bagaikan satu tubuh itu ya satu koordinasi, satu badan, ya, satu komunitas, satu satu komando. Ya. Serabut-serabut yang berceceran itu terpintal. Jadi kita ini harus membaur terpintal dalam satu tujuan kehidupan, memperbaiki ibadah, beragama dengan benar, ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala semata. Itu tujuannya hijrah. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah, itu babak belur kalau berdakwah. Babak belur. Tidak tidak bisa kita lantang membaca qul ya ayyuhal kafirun. Wahai orang kafir, la a'budu ma ta'budu. Tidak aku menyembah ya apa yang kau sembah. Coba kita keluar menyampaikan hal itu secara lantang. Kalau tidak melek-melek matanya orang kafir melihat. Di sinilah perlu ada markas, ada tempat, ada kampus, ada wadah. Itulah hijrah.
Ya, jadi kampus ini bagian dari apa namanya? Ya, tempat kita hijrah, darul hijrah. Santri ini santri Badar. Yang tangguh, yang ulet, yang kuat, yang tidak berteriak-teriak karena persoalan air saja. Jangan berteriak, tangani langsung. Selanjutnya ayat 219 kita potong aja karena waktunya. Wa yas'alunaka ma sa yunfikun qulil afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad, ya, apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, kelebihan dari apa yang diperlukan, demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan. Setelah ada hijrah, kita melihat itu warga masyarakat Madinah, ya, warga masyarakat Madinah yang 2-3 rumahnya, dan itu tadi yang dibaca adik kita Akram, ya, itu memberikan tempat, memberikan rumah, memberikan keamanan, ya. Sebelum hijrah itu enggak terjadi. Bahkan bukan hanya itu, ada orang memberikan ruko, memberikan modal. Lebih dari itu, ada orang memberikan istrinya. Di luar ini ada enggak mau memberikan istrinya? Tidak ada. Yang ada mengambil istrinya orang. Itu kenyataan. Kenapa bukan Islam? Bukan Islam yang diterapkan. Ini fakta. Sehingga tidak ada jalan lain, kita harus al-Islamu yalu wa la yula alai, harus tegas. Tidak boleh berhenti itu Islam menyampaikan hadis itu. Ya. Bahwa Islam itu tidak ada taranya, tidak ada tandingannya. Tidak ada yang mengalahkannya. Bisa bayangkan itu. Begitu datang itu muhajirin, ini ada istriku ada 3, kau pilih. Yang mana yang kamu suka, saya ceraikan. Sampai masa idahnya kau kawini. Ku kasih kamu rumah, ku kasih kamu modal. Jangan makan hasilnya, ini uang yang kau makan untuk 1 tahun. Coba. Itu Islam. Ada yang menjual unta merahnya, kebun kurmanya, kebun anggurnya. Yang tidak punya kebun, ada berliannya, ada emasnya, ada permatanya. Dia jual. Dia berikan al-muhajirin. Untuk apa? Untuk merajuk uhuah. Iya kan? Itu setelah hijrah. Setelah hijrah. Belum berakhir di situ. Nabiullah Muhammad SAW memimpin umroh. Ada yang mengatakan 1.400, ada yang mengatakan 10.000. Di tengah padang pasir yang menyengat panasnya, ya, mereka mampir di situ makan. Air tidak seberapa,
Piring terkadang itu ditetesi keringat-keringat panas, tidak sempat dicuci. Begitu juga gelas, tidak seberapa peralatan makan. Tidak ada yang bercerita, saya dulu, saya ini ketua penguyuban. Saya dulu ketua DPD saya ini. Saya ini bos. Tidak ada yang berteriak-teriak sumpah begitu. Dan tidak ada rasa jijik dengan tetesan air keringat panas yang jatuh di piring dan di gelas. Piring itu tidak sempat dicuci. Tidak ada suara-suara semua. Kenapa itu dia banyak? Kenapa dia dapat dagingnya? Kenapa dapat kepalanya? Kenapa? Tidak ada. Yang ada, kepala kambing ini kasih sigapar. Kepala kambing ini kasih dulu. Di sana sampai di sana. Sampai kembali kepala kambing itu di nomor urut pertama yang ditawarkan. Ini Islam yang merajuk. Ini tidak dapat dilakukan di Mekah. Karena di sana banyak hasad. Jadi tidak akan tumbuh kehidupan imamah itu kalau ada hasad di hati. Catat itu. Kalau ada saling mencurigai, tidak percaya, ragu-ragu, itu tidak akan berkembang itu satu komunitas. Tidak akan berkembang. Sehingga kita dalam kehidupan ini harus menanamkan keimanan. Bahwa dimanapun kamu berada, kamu akan dimonitoring oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun kamu berada, kamu akan diketahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dimanapun kamu berada, di situ ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu ayatnya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Ya. Di surat Al-Hadid ayat 3, wal awwal wal akhir wal dahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih merasa daripada hamba itu kepada hatinya. Ya. Ini yang harus ditanamkan. Ketika masih di Mekah, ini tidak bisa diintroduksi secara lantang. Karena petinggi-petinggi Quraisy yang hasad hatinya masih mendominasi di kehidupan orang beriman. Sehingga perkembangan Islam harus memang ada hijrah. Karena hijrah itulah yang memberikan kita ruang yang lebih luas untuk mendemonstrasikan kita punya ketaatan. Jadi kita harap adik-adik yang hijrah masuk di pondok kampus 2 ini betul-betul memanfaatkan keberadaannya untuk belajar. Ya, tidak lama lagi nih insya Allah rumah selesai, di situ nanti ada kiai. Ya, kamu patuhilah itu, betul-betul keikuti pembelajaran. Ya, jangan sia-siakan waktumu yang masih ada ini. Dalam surat Al-Anfal ayat 74, Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan, orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang-orang muhajirin. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki nikmat yang mulia. Mujahid sejati yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proyeksikan dirinya adik-adik di sini sebagai muhajirin. Ya. Sebagai muhajirin yang muhajirin itu selalu terdepan dalam kebaikan. Itu muhajirin. Selalu terdepan dalam amal saleh. Selalu terdepan dalam ibadah. Saya kira seperti itu yang dapat saya sampaikan. Semoga adik-adik dapat
mengambil manfaat ya dari spirit ya satu Muharram yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam demonstrasikan dalam kehidupannya ya. Sehingga kita dapat menikmati Islam itu di sini karena ada perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hijrahnya. Dia meninggalkan rumah ya, terpisah dari bapak ibunya, dari saudaranya, dari makanan-makanan enaknya. Kalau tidak dimanfaatkan untuk memperbaiki bacaan Qur'annya ya, rugi adik-adik ya. Kesulitan-kesulitan yang ada di sini itu sifatnya sangat sementara.